Teman-teman pernah tidak kepikiran, kenapa sih sekolah setelah taman kanak-kanak disebut SD atau sekolah dasar? Kira-kira dulu namanya apa ya? Ternyata sekolah yang kita kenal sekarang ini punya sejarah yang panjang dan berliku banget. Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejak perjalanan sekolah dasar di Indonesia dari zaman penjajahan sampai sekarang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, di masa kolonial Belanda, pendidikan itu gak buat semua orang. Sistemnya sangat diskriminatif dan membeda-bedakan status sosial. Ada sekolah khusus buat anak-anak keturunan Eropa, namanya Europiske Lagere School atau ELS, yang berdiri sejak tahun ke-1817. Anak-anak pribumi dari kalangan bangsawan atau priai juga bisa masuk ke sini. Terus, gimana nasib rakyat biasa? Nah, sekitar tahun 1892, muncullah Sekolah Bumi Putra kelas 2. Sekolah ini khusus buat rakyat jelata. Masa belajarnya cuma sekitar 3-5 tahun, dan fokus utamanya adalah belajar dasar-dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, atau yang kita kenal dengan istilah calistung. Tujuannya sederhana, agar mereka bisa membantu administrasi tingkat rendah pemerintahan kolonial. Memasuki awal abad ke-20, Belanda menerapkan politik etis, yang salah satu fokusnya adalah pendidikan. Lahirlah Volksschule atau sekolah rakyat. Sekolah ini masa belajarnya 3 tahun dan biasanya ada di desa-desa. Tujuannya untuk memberikan pendidikan dasar bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, ada juga Hollands Inlandse School atau HIS. Ini adalah sekolah dasar 7 tahun untuk anak-anak pribumi dari kelas atas. Bedanya, bahasa pengantar di HIS adalah bahasa Belanda. Jadi jelas ya, sistem pendidikannya benar-benar terbagi berdasarkan kelas sosial. Semuanya berubah drastis saat Jepang datang pada tahun ke-1942. Jepang menghapus semua sistem pendidikan Belanda yang berlapis-lapis itu. Gak ada lagi ELS, HIS, atau sekolah kelas 2. Semua dilebur menjadi satu sistem yang setara untuk seluruh rakyat, yang dinamakan Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Masa belajarnya diseragamkan menjadi 6 tahun. Inilah momen yang sangat penting. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda di sekolah dan menggantinya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah yang luar biasa bagi penguatan identitas nasional kita. Bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas di ruang-ruang publik, termasuk di dunia pendidikan, dan mempersatukan kita semua. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, perjuangan belum selesai. Pemerintah Indonesia yang baru terbentuk langsung tancap gas untuk membangun sistem pendidikan nasional. Di awal-awal kemerdekaan sampai sekitar tahun 1960-an, nama sekolah dasar masih menggunakan istilah peninggalan Jepang, yaitu sekolah rakyat atau disingkat SINYL, dengan durasi belajar 6 tahun. Mungkin kakek nenek kita masih merasakan sekolah di SINYL ini. Baru setelah era 1960-an, melalui kebijakan nasional, nama sekolah rakyat secara resmi diubah menjadi sekolah dasar atau SD, nama yang kita kenal sampai sekarang. Transformasi ini bukan sekadar ganti nama, tapi juga upaya untuk standarisasi dan penyempurnaan kurikulum pendidikan di seluruh negeri. Puncak dari pemerataan pendidikan dasar terjadi pada era Orde Baru, tepatnya di tahun 1970-an. Pemerintah saat itu meluncurkan sebuah program fenomenal yang disebut SD Impres, singkatan dari Sekolah Dasar Instruksi Presiden. Lewat program ini, ribuan gedung sekolah dasar dibangun secara masif di seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke desa-desa terpencil. Tujuannya satu, memastikan semua anak Indonesia, dimanapun mereka berada, bisa mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak. Banyak dari bangunan SD negeri di sekitar kita saat ini adalah hasil dari program SD Impres tersebut. Lalu bagaimana dengan sekarang? Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kebutuhan masyarakat, jenis sekolah dasar di Indonesia jadi lebih beragam. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kita punya beberapa pilihan. Yang paling umum tentu saja SD negeri dan SD swasta yang mengikuti kurikulum nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, bagi keluarga yang ingin pendidikan dengan muatan agama Islam yang lebih kuat, ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI. MI ini setara dengan SD, tapi berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Kurikulumnya memadukan pelajaran umum dengan pelajaran agama yang lebih mendalam. Pemerintah juga tidak melupakan anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk mereka, tersedia sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Sekolah ini dirancang dengan fasilitas, kurikulum, dan tenaga pengajar yang disesuaikan untuk mendukung perkembangan optimal setiap anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, dari sekolah yang hanya untuk kaum elit di zaman Belanda, hingga menjadi sistem yang inklusif dan beragam seperti sekarang, perjalanan sekolah dasar di Indonesia benar-benar mencerminkan perjalanan bangsa ini dalam memperjuangkan kesetaraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap gedung sekolah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, setiap ruang kelas, menyimpan cerita perjuangan yang patut kita hargai. Di mana menarikkan sejarahnya, ternyata hal yang kita anggap biasa sehari-hari punya cerita yang luar biasa di baliknya. Semoga pengetahuan ini membuat kita semakin menghargai kesempatan belajar yang kita miliki sekarang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa belajar hal-hal seru lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.